Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wassirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah kita saatnya memasuki ayat yang ke-47 dan 48 insyaallah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca tafsirnya. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel, wahai keturunan Israel. Ulkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati, nikmatku, allati, yang an'amtu, telah aku berikan, alaikum, kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, telah melebihkan kalian, alal alamin, daripada umat yang ada di alam semesta. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel yang di zaman dahulu, orang-orang Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan mereka keutamaan, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya adalah mereka lebih diutamakan daripada bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain yang ada pada zaman itu, yang mana mereka telah banyak diberikan berbagai anugerah, berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Dan walaupun ayat ini tafsirnya sudah dibahas sebelumnya. Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati, nikmat-nikmatku, allati, yang an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni, dan ingatlah sesungguhnya aku, faddaltukum, telah melebihkan keutamaan kalian, alal alamin, di atas keutamaan orang alam. Maksudnya adalah umat-umat lain ya yang ada di alam semesta di zaman itu. Ai alami zamanikum. Maksudnya orang-orang Bani Israel tersebut telah Allah utamakan, lebih diutamakan, lebih banyak diberikan berbagai keutamaan ya di atas bangsa-bangsa lain, umat-umat yang lain yang ada kala itu. Dan tentunya ini tidak berlaku untuk orang Bani Israel di zaman sekarang, karena dengan datangnya nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Muhammad adalah menjadi umat yang terbaik. Ya. Umat Muhammad menjadi umat yang terbaik sebagaimana Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Ya. Sehingga ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah mengingatkan orang-orang Bani Israel tentang fadl, berbagai anugerah keutamaan yang diberikan kepada mereka dan tidak diberikan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain, umat-umat yang lain itu di zaman itu.
Makanya di sini Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ai alami zamanikum. Maksudnya zaman itu zamannya Bani Israel di zaman pendahulu mereka. Ya, di zaman pendahulu mereka itu sejak zamannya Nabiullah Yakub alaihissalam, karena sejatinya Israel itu nama lain dari Nabiullah Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel yang artinya adalah Abdullah. Yang ini sudah kita bahas, sudah kita baca tafsirnya dalam ayat-ayat sebelumnya yang sudah berlalu. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, yang maknanya kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah Abdullah, karena Israel itu bahasa Ibrani. Ya. Adapun anak keturunan Nabi Yakub, ya, biasa dikenal Bani Israel. Nah, di zaman itu anak keturunan Nabi Yakub yang disebut Bani Israel itu banyak sekali Allah berikan anugerah keutamaan-keutamaan yang Allah tidak berikan kepada kaum yang lain, umat yang lain di kala itu. Sehingga di zaman itu mereka menjadi kaum yang terbaik, pilihan Allah, ya. Akan tetapi sekarang tidak berlaku sekarang, karena sekarang adalah, ya, keutamaan itu telah Allah alihkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekarang yang menjadi fadl adalah siapa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini dikatakan ay alami zamanikum, artinya orang alam yang ada di zaman kalian dulu. Wadzalika tafdil, dan keutamaan itu wa in kana fi haqqil aba, ya. Keutamaan itu walaupun dulu itu pada haknya bapak-bapak moyang mereka, walakin yahsulu bihi syarafu, akan tetapi kemuliaan itu akan didapatkan juga pada haknya fi haqqil abna, pada haknya anak keturunannya. Artinya anak keturunan Bani Israel dari zaman ke zaman pun juga ikut serta mendapatkan kemuliaan itu. Tapi dengan catatan tentunya mendapatkan kemuliaan tersebut kalau mereka mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, sekaligus menjadi penutup ajaran seluruh para nabi dan rasul. Sehingga orang-orang Bani Israel yang ada di zaman sekarang, kalau seandainya mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi yang terakhir, yang mana Nabi yang terakhir itu namanya dan sifat-sifatnya juga sudah diinformasikan oleh Allah dalam kitab Taurat mereka, maka kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka akan juga mendapatkan laknat, akan mendapatkan kemurkaan Allah, sebagaimana nenek moyang mereka terdahulu yang dilaknat oleh Allah menjadi babi dan kera, ya, setelah mereka kufur, mengkufuri nikmat berupa berbagai fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, ya, yang tidak diberikan kepada kaum yang lain, umat yang lain. Maka demikian juga orang Bani Israel yang ada di zaman sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat, mereka tetap mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kemuliaan yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Syaratnya apa? Mereka harus beriman kepada nubuah Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, mengikuti ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena itulah yang diajarkan dalam kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa di zaman nenek moyang mereka dahulu. Ya, oleh karena itu, ya, kemuliaan nenek moyang mereka akan mereka peroleh kembali jika seandainya mereka mengikuti ajaran agama Allah. Sebagaimana nenek moyang mereka dulu ketika masih mengikuti ajaran agama Nabi Musa, benar-benar dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika mereka membangkang, menyimpang dari ajaran kitab Taurat, ajaran yang dibawa Nabi Musa, maka Allah laknat mereka menjadi babi dan kera. Ya. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali orang-orang Bani Israel sebenarnya agar berusaha memperoleh kemuliaan yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka dulu di kala mereka masih mentaati syariat yang dibawa Nabi Musa yang diajarkan dalam kitab Taurat. Ya. Dan jangan menyimpang dari ajaran agama Allah.
Ya. Sehingga di zaman sekarang orang-orang Bani Israel yang masih ada keturunan Bani Israel, kalau seandainya masih ada, mereka akan mendapatkan kemuliaan itu dengan mengikuti ajaran agama Allah. Dan ajaran agama Allah di akhir zaman adalah terletak pada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab.